sepotong-potong sok Inggris-Inggrisan. Nah, belajarlah yang jelas ya. Sama Irina Handono, lawang Biarawati gagal, ingin kawin 3 kali. Ngeri ya, makanya disinilah peranan Nabi ke-26 ya, saudara ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Grati Apelo, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kalian semua, ya si Rudi Simamora, ya itu yang bisa dilakukan oleh saya. Nah, makanya ya, saudara, saya menyayangkan ya kalau Anda masih tadi ya saya selalu menasihatkan, ya. Bentar, ini biar kelihatan. Bentar ya. Saya selalu menasihatkan ya, kalau Anda mau belajar Alkitab yang benar, belajarlah sama sarjana-sarjana teologi yang jelas. Ya, saya ya sama Bambang Nursena, sama Muri Wali, ya itu jelas, saudara. Anda akan belajar teologi Alkitab yang jelas. Lepas saya berbeda dengan Muri Wali dalam beberapa hal, ya, tetapi dia orang jelas. Ya, dengan Bambang Nursena saya tidak selalu sama, tapi jelas. Ya, Anda belajar Alkitab sama kain nama, tambah tolol, tambah blow on. Ya, ditanyain Yudas Makabe itu penghancuran bait suci Yerusalem berkaitan dengan Yudas Makabe, nggak ada urusannya. Nah itulah makanya tolol ya. Belum tentu juga si kain nama ini sarjana teologi S1, apalagi S2 di Leiden segala macam. Ya kan, ngomongnya sok-sokan Inggris, coba diajak ngomong bahasa Inggris beneran. Lepotan dia. Ya, terus tiganya di Haifa lah. Saya sekolah di Haifa nggak ada nama kain nama, saudara ya. Saya sekolah di Haifa nggak ada nama kain nama. Ya, makanya saya mau ngecek yang di Leiden, bener nggak ada, nggak mungkin ada. Stephen Indra di Leiden udah nggak ada. Mau sekolah di mana? Leiden itu kota kecil, saudara ya. Nggak ada nama Stephen Indra Wibowo sama Agustinus Kainama, nggak ada. Ya, Leiden itu kota kecil sekali ya. Nah, nanti kalau saya ke Leiden lagi tak foto ya, karena kemarin itu kita buru-buru. Leiden itu kota kecil, saudara. Sama sama Tegal aja gede Tegal kali. Leiden sama kota Tegal itu gede Tegal, saudara ya. Kota kecil Leiden itu. Nah, memang ada kampus ya, ada kampus. Nah, kampus itulah sekolahnya. Mau sekolah di mana lagi? Di sini tuh sekolah itu nggak liar kayak di Indonesia, saudara. Di sini tuh terstruktur. Ya, kalau dia punyanya gereja, gereja mana? Seminari gereja mana? Ya, di Leiden punya gereja mana? Ya, dan nggak ada seminari. Di Leiden itu cuma ya Leiden University. Ya, kalau misalnya di sini, di di Sutpen, ya, atau di Deventer, atau di kota-kota kecil daerah Gelderland ya, di daerah Apeldoorn, tempat saya tinggal. Di mana lagi tuh? Hengelo ya, Hengelo apa segala itu tempat ya itu kan wilayah saya kan, daerahnya saya di situ. Itu kota kecil, saudara, lebih kecil lagi kotanya, ya. Tetapi ada gereja punya seminari. Contohnya gereja saya punya seminari, boleh, tapi jelas terdaftar. Ini gereja kami punya seminari, terdaftar ya sama pemerintah. Seperti kita punya seminari Hagios Internasional, ya kita terdaftar di pemerintah, saudara. Itu ya jelas. Jadi nggak sembarangan terus orang liar bikin apa, bahkan kursus komputer aja, kursus bahasa aja itu nggak kayak di Indonesia liar, saudara. Di sini kursus bahasa itu terregister, ya terregister. Anda mau di mana kursusnya itu terregistrasi nanti. Jadi kalau bilang mau sekolah di Leiden itu mau di mana, punya seminari gereja mana, kan jelas, saudara.
Tapi di Leiden itu nggak ada seminari masalahnya, ya. Di Leiden nggak ada seminari. Dan dia harus bisa minimum pakai bahasa Inggris kalau dia di internasional, saudara. Lah Stephen Indra Wibowo bahasa Inggrisnya belepotan, Ainama bahasa Inggrisnya aja belepotan, saudara. Ya, sepotong-potong sok Inggris-Inggrisan. Nah, belajarlah yang jelas ya. Sama Irina Handono, lawang biarawati gagal, ingin kawin 3 kali, ya kan? Gak bisa, saudara ya. Jadi mau apa? Anda mau belajar Alkitab yang benar sama orang seperti itu? Tambah ya, tapi orang itu begitu ya goblok ya, nggak yang pintar. Ya makanya dia goblok karena dia, ya, ya kan? Itu menteri aja bisa cium tangannya si siapa itu yang penggandaan uang itu ya. Kalau punya saya jelas seminarinya saya jelas, saudara. Ya, seminari saya ada jelas di Zutphen. Karena saya terdaftarnya register gereja saya kan di Zutphen, di kota Zutphen ya, saudara ya. Kalau mau cari saya di Zutphen, Hagios Internasional. Itu gereja kami ya di sana ya. Saya tinggal di dekat situ, tinggal di dekat dekat kota Zutphen saya tinggalnya. Di kota lain di Apeldoorn ya. Nah, itu Anda bisa bisa daftar di sana, saudara. Jelas seminarinya. Alumni seminari Hagios, walaupun itu bukan termasuk HPO atau termasuk universitas, tetapi kita ada seminari, ya. Gelar, tapi kita berhak kasih gelar sendiri, gelar yang internal kita di antara gereja kami. Begitu, saudara. Ditanyai Yudas Makabe kok zamannya Yesus, zamannya sampai zamannya Titus, ngawur ya. Bar Kokhba malah jauh setelahnya, saudara. Yudas Makabe jauh sebelumnya. Yudas ya itu tadi ya. Yudas Makabe itu zamannya Yunani, belum zamannya Roma, saudara. Kacau sekali ya, orang-orang belajar sejarah, lalu sejarahnya aja nggak jelas. Anda mau belajar apa dari ya? Nggak jelas, saudara. Kalau kami jelas, ya alamatnya di mana semua jelas kasih tahu semua. Ya kalau rumah saya jangan kasih alamatnya, ya kan. Cuma kalau mau tanya gereja Hagios di mana, ada di kota Zutphen, ya jelas. Seminarnya di mana, di Zutphen, ya ada jelas semua. Kami ada di dalam, karena memang harus ada dalam wilayah administrasi dari ini ya, dari administrasi kami kan semua di Apeldoorn soalnya kan. Makanya kita semuanya ada di Apeldoorn. Jelas, saudara ya. Kita jelas, saudara. Saya enggak. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, coba kita bahas satu-satu ya, saudara ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tentang usia Yesus 13 sampai 30 tahun kemana, ya. Ternyata nggak boleh tampil Yesus itu 13 sampai 30 tahun. Kalau tampil kita harus tunggu Mesias yang lain. Karena begitu tampil pengajarannya kan dipegang. Tapi kalau di bawah usia 13 tahun, waktu 12 tahun belum bar mitzvah, boleh, saudara. Justru boleh, ya. Jadi 13 sampai 30 tahun Yesus nggak boleh tampil justru. Kalau tampil, nah, berarti kita harus tunggu Yesus yang lain. Lalu pertanyaannya ya kenapa? Dia kan Tuhan, boleh suka-suka. Nah, itulah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu suka-suka, saya enaknya tititnya sama dia. Tititnya lagi ngaceng ya, kubrak olala bebe. Ya kan? Kalau Tuhan kita nggak boleh, saudara. Tuhan kita, dia bikin aturan, dia harus patuh dengan aturan yang dia bikin sendiri. Dia yang bikin aturan, maka dia yang harus pertama kali memberi teladan untuk mematuhi aturan itu. Nggak kayak orang ini, aturannya cuma bagi rakyat jelata, penguasanya nggak dikasih aturan. Kalian boleh kawin 4 kali, 23 kali, kan bangsat ini kan. Loh, saya bilang bangsat, iya supaya Anda tahu Pak, betapa bangsatnya penguasa yang seperti itu.
Hukum hanya bagi rakyat jelata. Penguasanya nggak berlaku. Kayak di Indonesia, kenapa di Indonesia hukum tidak berlaku bagi para penguasa? Ya kan? Coba yang kemarin anggota DPR yang gebukin orang, lagi di kafe mabuk gebukin orang, belum tersangka udah 2 bulan. Karena hukum itu nggak berlaku bagi penguasa. Mengapa? Karena penguasanya bisa semena-mena di dalam kamu punya kuasa, kamu boleh bayar, saudara. Ya kan? Aturan itu boleh bayar, boleh dirubah dengan kekuasaan. Hadis saja bisa berubah-berubah kok. Ya kan? Mat, bikin aturan, kamu boleh kawin 4 kali, saya 23 kali. Bangsat, kan? Ya kan? Saudara lihat Daud berzinah, tetap dihukum sama Tuhan. Kasih mati semua anak-anaknya bunuh-bunuhan, saudara. Ya kan? Seluruh keluargamu kena pedang, dikutuk, saudara. Tetap dia harus dihukum, nggak bisa luput dari hukuman. Anak yang mati, ya, dan hukumannya lebih berat loh. Bukan cuma dirajam, selesai sudah. Dia harus menderita loh, dikejar-kejar anaknya sendiri, saudara. Apa yang lebih menderita daripada dikejar anak-anaknya sendiri, istrinya pun ditiduri oleh anaknya sendiri di depan mata khalayak ramai, saudara. Wah, itu orang bisa bunuh diri itu, saudara. Itulah bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhan itu bangsat biadab, saudara. Bisa rubah-rubah aturan seenak udelnya dia. Kalau Tuhan Kristen enggak, ikutin aturan. Bahkan ketika ia harus membatalkan hukum Taurat, yang bikin hukum harus mati. Siapa pembuat hukum itu? Yesus kan? Yesus kan Allah yang membuat hukum Taurat itu sendiri. Harus mati yang bikin hukum. Karena covenant, apakah covenant itu? Ya, covenant itu adalah sebuah perjanjian yang berlaku sampai salah satu itu mati, saudara. Ya, sama seperti pernikahan, itu covenant. Ya, pernikahan adalah sebuah covenant. Salah satu mati, maka sudah, nggak berlaku covenantnya. Dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Nah, covenant hukum Torah juga covenant. Sampai salah satu mati. Manusia mati ya sudah nggak perlu lagi. Nah, Yesus membuat covenant, yang buat itu harus mati. Ya sudah, hukum Tauratnya bisa dibatalkan. Nggak main-main, kan apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, lebih mudah kiamat daripada Torah itu dibatalkan. Makanya yang bikin Torahnya harus mati. Siapa? Yesus. Ya, Lukas 16 ayat 17. Itu artinya, saudara ya, Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Makanya ikut kelas evangelis ya. Bentar, saya lupa kasih. Anda ikut kelas evangelis ya, supaya Anda ngerti. Kita ada seminari online ya, sudah saya kasih tahu ya. Jelas, kita seminari jelas, saudara ya, bukan seminari nggak jelas ya. Kita terdaftar sama pemerintah. Mana nih? Nah, kita seminari online ya. Kita ada seminari online, saudara ya. Saudara belajar yang benar. Ini setara dengan S1 3 tahun dan 4 tahun atau 4 tahun setengah, setara dengan master. Ya, bachelor evangelis dan master apologet. Kalau saudara selesai 4,5 tahun, saudara master apologet. Ya, Anda dilatih jadi master. Nah, makanya saudara, itu penting sekali pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, sekali lagi itulah bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhan minta ampun, saudara, suka-suka hati dia. Ya bisa rubah-rubah sehingga orang nggak jelas aturannya yang mana. Yang penting siapa yang berkuasa, ganti penguasa, ganti aturan. Kalau Tuhan Kristen nggak jelas, saudara, aturannya. Kita sudah punya aturan. Bahkan Tuhan pun kudu ikut aturan yang ia buat sendiri. Ya, makanya di dalam pemerintahan Kristen, aturannya jelas. Raja pun bisa dihukum, saudara. Bahkan di zaman abad ke-8 pun, raja takut kalau bikin salah. Kalau sampai berzina ketahuan, itu bisa dihukum, saudara. Ya, raja pun bisa dihukum, saudara. Enggak juga main-main ya. Makanya terus dimanipulasi kan, agamanya dimanipulasi sama raja. Bukan Kristennya, bukan Alkitab yang salah, tapi dimanipulasi, dibeli, saudara. Imam-imamnya dibeli. Beda, bisa dirubah-rubah. Makanya Anda punya ribuan, puluhan ribu. Nggak jelas semua, masing-masing sendiri-sendiri. Perang, bunuh-bunuhan satu sama lain. Ya, nah, itu yang terjadi.